A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya Surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat 45. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya untuk menyapa diri kami dan keluarga besar kami, dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima ayatnya 45. Di dalam kitab Taurat
Telah ditetapkan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Orang yang membunuh tidak dengan alasan yang benar, dia harus dibunuh pula dengan tidak memandang siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi ini tentang kisos ya Bu ya. Jadi orang-orang yang membunuh ini diterangkan di dalam kitab Taurat. Sekalipun penetapan dan ketentuan tersebut diketahui oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, namun mereka tetap tidak mau menjalankan dan melaksanakannya. Jadi tahu bahwa hukuman orang membunuh itu seperti itu, tapi banyak di antara orang-orang Nasrani dan Yahudi ini tidak mau melaksanakannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan oleh umat-umat ini. Kita harus waspada. Mereka tetap memandang adanya perbedaan derajat dan strata di dalam masyarakat. Mereka menganggap bahwa golongan Yahudi, Bani Nadir, lebih tinggi derajat dan kedudukannya dari golongan Yahudi Bani Quraidah. Dan golongan Bani Quraidah kedudukannya lebih rendah dibanding dengan kedudukan golongan Bani Nadir. Sehingga apabila seorang dari golongan Bani Nadir membunuh seorang dari golongan Bani Quraidah, dia tidak dibunuh karena dianggap tidak sederajat. Tetapi kalau terjadi sebaliknya, yaitu seorang dari Bani Quraidah membunuh seorang Bani Nadir, maka dia harus dibunuh. Nah, inilah kisah-kisah umat-umat terdahulu itu seperti itu, yang menyebabkan keadilan itu tidak bisa tegak karena pandang-pandang bulu. Siapa yang membunuh, akhirnya keadilan tidak bisa ditegakkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan di zaman kita ini kita terhindar dari segala kekejian dan kemungkaran yang terjadi, karena itu bisa menyebabkan perilaku semacam ini menjadi perilaku yang dolim. Lah orang yang dolim itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dan semacamnya yang merupakan pembangkangan dan penolakan terhadap bimbingan, petunjuk dan hukum-hukum Allah yang ada di dalam kitab Taurat berjalan terus sampai datangnya agama Islam. Setelah itu Bani Quraidah mengadukan adanya perbedaan kelas di dalam masyarakat mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oleh beliau diputuskan bahwa
tidak ada perbedaan antara si A dan si B, antara golongan anu dan golongan fulan di dalam penerapan hukum. Hukum tidak memandang bulu, semua orang harus diperlakukan sama. Mendengar keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, golongan Bani Nadir merasa diturunkan derajatnya karena telah dipersamakan dengan golongan Bani Quraidah, orang yang mereka anggap rendah. Maka turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 45 ini. Dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa di dalam kitab Taurat telah digariskan suatu ketetapan bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa, sama dengan hukum qisas yang berlaku dalam syariat Islam. Pembunuh yang telah akil balik, bila ia membunuh sesama Islam dan sama-sama merdeka, maka pembunuhan tersebut, baik seorang maupun beberapa orang, harus dikenakan hukuman bunuh, kecuali bagi orang gila yang benar-benar rusak akalnya, orang yang sedang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Bila mereka membunuh, tidak dikenakan hukuman qisas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqido wa anil mubtala hatta yabro'a wa an sobiyyi hatta yakburo. Kolam telah diangkat dari 3 macam orang, artinya mereka tidak diperlukan sebagai orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang gila yang benar-benar telah rusak akalnya sampai ia sembuh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan anak-anak sampai ia balik. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Al-Hakim dan Umar bin Khattab. Selanjutnya orang-orang yang mencukil mata atau memotong hidung atau telinga atau mencabut gigi orang lain, maka dia wajib dikenakan hukuman qisas, ditindak sesuai dengan perbuatannya. Allah berfirman, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Coba minta tolong Bu, surat kedua ayatnya 194. Bu Rinda tolong dibaca. Ini surat Al-Baqarah ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, begitupun melukai orang ada qisasnya. Orang yang melukai orang lain, dia pun harus dilukai pula sama luka yang diperbuatnya, baik mengenai lebar maupun dalamnya. Allah berfirman, wa in 'aqabtum
fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Minta tolong Bu, surat 16, Bu Vina, surat 16 ayat 126. Surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Barang siapa melepaskan hak kisosnya dengan penuh kerelaan dan memaafkan si pelaku sehingga tidak jadi dikisos, itu menjadi penebus dosa bagi yang memaafkan. Orang yang dibebaskan dari hukum kisos karena dimaafkan oleh pihak keluarga orang yang terbunuh, tidaklah berarti dia telah bebas dari hukuman seluruhnya, tetapi dia masih dikenakan hukuman diat atau ganti rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Man qatala mu'minam muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtuli fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadud diyata." Dari Abu Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa membunuh dengan sengaja, maka putusannya diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Kalau mereka mau mengkisos, mereka dapat membunuhnya, dan apabila mereka mau membebaskannya dari kisos, maka mereka berhak menerima diat atau ganti rugi. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa tidak menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu kisos yang didasarkan atas keadilan, melainkan mempergunakan hukum sekehendak hatinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim karena melanggar hukum Allah dan menganggap pihak yang dibunuh atau dianiaya itu adalah golongan rendah, tidak sederajat dengan pihak yang membunuh atau yang menganiaya. Minta tolong Bu Desia, surat kelima ayat 8. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat,
ayah kami, guru-guru kami, seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Amin, 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 amin. Ya, Ustaz tutup dulu ya, Bu. Ya, insyaallah hari Jumat bila nggak ada udzur kita bisa ketemu lagi. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.